البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab Bulughul. Ini kitab yang panjang. Di dalam kitab Bulughul Maram ini masih di bab syurutihi, bab syarat-syarat jual beli dan apa yang dilarang dari jual beli. Sebutkan pada pertemuan lewat, boleh seseorang melakukan sarafah, tukar menukar uang, ya, syaratnya dengan qabd langsung dibayar, demikian juga dengan harga atau nilai mata uang di hari itu. Demikian juga membayar, umpamanya dengan dinar, juga dengan dirham, boleh kalau sesuai dengan nilai tukar keduanya. Demikian juga larangan jual beli dengan najis. Nanti juga akan disebutkan, yaitu apa, seseorang yang dia itu menawar barang dan dia tidak ingin membelinya. Berikutnya hadis nomor 791. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah. Nabi SAW beliau melarang dari muhaqalah. Telah lewat ini. Muhaqalah dari hakal, yaitu ladang ataupun sawah atau kebun. Maksudnya dia menjual umpamanya beras yang sudah digiling dengan beras yang masih ada kulitnya. Wal mukhadarah dari khadrah, yakni hijau, yakni menjual sesuatu yang belum masak, seperti padi yang masih hijau dijual. Kalau sudah budu, sudah bagusnya dia itu sudah tampak, sudah kuning, maka ini boleh. Kalau mukhadarah ini dia belum masak. Ada kemungkinan untuk kemudian panen atau tidak. Wal mulamasah juga sudah lewat. Dia langsung memegang banyak baju, pokoknya yang dia pegang itu untung-untungan. Bisa bagus bajunya, bisa jelek. Tidak boleh. Wal munabadah juga melempar seperti dia lempar batu ke salah satu baju yang ada di situ, kalau kena batunya itu yang milik dia. Bisa untung, bisa rugi. Wal muzabanah demikian juga. Jadi muzabanah hampir mirip juga. Ya, yaitu dengan melempar itu. Ada untung, juga ada rugi. Maka di sini semuanya Rawal Bukhari, semuanya Imam Bukhari. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Mukhadarah yaitu bai' samar wal hub qabla budu sulahi, menjual buah ataupun biji-bijian sebelum tampak bagusnya, ini tidak boleh. Demikian juga mulamasah munabadah. Sekarang bai'u syai' ghaib, menjual sesuatu yang tidak di depan kita. Ghaib, ya kan? Disebutkan hukum asalnya tadi tidak boleh. Tetapi kalau sesuatu yang ghaib yang tidak tampak itu adalah wasabahu lahu wasfan shahihan, jadi disifati dengan sifat yang benar, yang jelas. Ya, kambing, menjual kambing. Demikian juga mungkin menjual baju umpamanya, sifatnya jelas, bahannya dan sebagainya, maka ini ada boleh, sebagaimana bai'us salam telah lewat. Ya, jadi kasih uang secara penuh, kemudian disuruh membeli barang ini dengan jenis-jenis ini, kemudian dibelikan di waktu yang sudah ditentukan, telah lewat. Demikian juga jual beli orang yang buta, disebutkan kalau dia mempunyai amkanahu ma'rifatu mabi bidauq, kalau dia mampu untuk mengetahui yang dia mau beli dengan rasa, kalau dia itu sesuatu yang dimakan, atau bau, kalau dia itu sesuatu yang bisa dibau, maka sah jual belinya. Yang penting orang buta ini bisa mengetahui. Berikutnya hadis nomor 792.
Muzabanah ya, seperti jual beli sesuatu yang masih di pohon dengan sesuatu yang sudah diambil. Berikutnya hadis nomor 792. Wa an Taus Al-Kaisan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala beliau mengatakan ini tentang jual beli talaqau rukban, jual beli yang terkenal. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la talaqau rukban. Sebagian diterjemahkan ya talaqau rukban. Rukban sendiri itu adalah pedagang yang menaiki kendaraan. Ya, pedagangnya itu dari kampung membawa cabai satu pickup umpamanya akan menuju ke pasar. Tapi talaqau didatangi oleh orang yang di pasar, dicegat di tengah jalan. Nah, seperti ini. Maka di sini Nabi melarang. Tidak boleh untuk menjumpai rukban, penjual yang menaiki kendaraan itu atau tidak menaiki kendaraan, yang dia itu dari kampungnya membawa barang dagangan sebelum masuk pasar dicegat. Nah, ini tidak boleh. Wala yabi hadirun libadin, dan jangan juga menjual hadir, ini orang yang di dalam kota atau orang yang di dalam pasar itu, orang asli pasar itu. Libat untuk orang yang di pedalaman, orang yang di desa, tidak boleh. Ya, nanti ada sebutkan. Ya, ini apa? Orang yang ada di kota itu menjual untuk orang yang di desa. Dia nggak tahu harga yang di pasar, ditakutkan dia dibohongi. Demikian. Qultu li Ibnu Abbas, maka Taus berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma qaluhu wala yabi hadirun ibad. Apa makna ucapannya, yaitu tidak boleh menjual hadir kepada bad. Qala, beliau mengatakan la yakunu lahu simsaron, agar tidak terjadi bagi dia itu simsar. Simsar itu calo, supaya tidak ada calo di sini, atau mungkin makelar seperti itu. Jadi orangnya tidak, orang yang dari desa tidak tahu harga sebenarnya. Ditakutkan apa? Ditakutkan nanti dibohongi. Muttafaqun alaih, hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa lafdzul Bukhari. Ini lafaznya Imam Bukhari. Berikutnya hadis nomor 793. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqul jalab, seperti yang tadi mirip. Al-jalab, yakni orang yang membawa barang. Jangan saling bertemu. Al-jalab, jangan kalian bertemu. Al-jalab tadi. Atau mungkin barang-barang yang diambil dari tempat lain, impor atau misalnya, ya, dicegat, ya, di tengah jalan sebelum masuk pasar diambil. Kadang-kadang terjadi monopoli di situ kan, dikuasai oleh orang yang mencegat tadi. Paman tulukia, barang siapa yang dia itu dipertemukan, maksudnya dicegat, pasturia kemudian dibeli, ya, orang yang di desa itu yang menjual lombok atau yang itu dicegat di jalan dan kemudian dibeli, maka bagaimana? Minhu darinya, faida ata sayyiduhu, apabila datang pemilik barang tersebut, ini orang yang punya barang ini, asuqa, mendatangi pasar. Ketika dia sampai di pasar, ternyata apa? Ternyata dia dibohongi. Gubina, ya, ini dalam keadaan dibohongi, rugi yang banyak. Ternyata harga di pasar melambung atau lebih tinggi dari yang dia jual jauh sekali. Bil khiyar, maka dia disuruh memilih. Ya, nanti akan disebutkan. Muslim, semua Imam Muslim. Maka di sini disebutkan hukum talaqi jalib lisil'ah fi thariq. Menjumpai orang bawa barang, ya, di jalan. Bagaimana ini? Disebutkan adalah haram. Ya, jelas. Wal ghalib anna alladhi yatalaqawnahu yuriduna an yastaru minhum biduni samanil mithl. Ini biasanya orang yang mencegat di tengah jalan itu ingin untuk membeli dari orang yang menjual dengan harga yang rendah sekali, kan gitu. Cegat tengah jalan. Seperti itu. Demikian juga yu'addi ila tadyiqi ala ahli suq, membuat sempit orang yang di pasar. Harganya ternyata dimonopoli oleh orang yang mencegat ini. Akhirnya menjadi melambung harganya, dikuasai. Ini tidak boleh. Talaqu rukban. Lalu ma huwal had alladzi la yajuz lahum fihi talaqi. Apa batasan yang tidak boleh di situ? Ya, sebagian mengatakan sampai
ke pasar. Ya, pokoknya kalau dia belum sampai pasar tidak boleh. Imam Syafi'i berpendapat larangan ini ya sampai masuk ke negeri. Kalau masih sebelumnya tidak apa-apa, sampai masuk ke negeri. Kesimpulannya adalah yang penting tidak boleh sampai dia itu ke pasar, baru boleh dibeli. Di jalan tidak boleh. Itu. Pokoknya di pasar baru boleh diperjualbelikan. Lalu bagaimana kalau terjadi sudah jual beli itu? Sebutkan adalah sah jual belinya karena tidak berkaitan dengan barangnya itu, walaupun berdosa. Ya, ini ada soal oleh Syekh Utsaimin. Kemudian tidak kharaja li ghairi qasd talaqi. Bagaimana kalau orang yang di kota itu keluar ke jalan sebenarnya tidak ingin melakukan jual beli. Ya, bertemu dengan pemilik cabai itu umpamanya atau pemilik kambing itu di tengah jalan. Dia sebenarnya tidak ingin untuk melakukan jual beli. Jawabannya adalah tetap tidak boleh. Bermaksud membeli atau tidak bermaksud tidak boleh membeli. Sekarang halau khiyar idza qad masuk fi hal ghaban atau mutlaqan. Jadi boleh memilih tadi kan sebutkan kalau ternyata dia itu harganya ternyata beda dengan harga sebenarnya, maka boleh untuk memilih kan gitu. Pemilik barangnya boleh, mana itu barangku, tak kembalikan uangmu, umpamanya. Apakah itu mutlak? Sebagian mengatakan kalau ruginya enggak banyak enggak apa-apa. Yang benar adalah tetap disuruh memilih secara mutlak. Sekarang apakah kalau sama-sama yang satu bawa cabai, yang satu bawa bawang merah umpamanya, sama-sama dari kampungnya, kemudian keduanya itu saling jual beli, boleh enggak? Jawabannya boleh, karena dia bukan termasuk larangan ini. Larangannya tadi kan kalau orang yang di kota atau orang yang di pasar itu yang mencegat. Ini sama-sama dari kampung. Ya, ketika ketemu di jalan, umpamanya tukar menukar barang atau semisal itu, maka boleh. Sekarang juga disebutkan boleh tidak sekarang juga hal yajuzu ayyukhrijar rajul minal khadar ila ahli hawaid fi amakinhim. Boleh enggak orang yang di kota itu, larangan tadi kan dicegat, dia datangi langsung di desanya, boleh enggak? Boleh. Kalau ini malah boleh. Kita langsung kulaan, langsung pemilik cabainya langsung di kampung sana, beli di situ boleh. Karena larangan tadi mencegah. Kan gitu. Karena tidak ada hadis yang menyebutkannya. Subhanallah Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala. La alamu khilafan fi jawazi khurujin nas ilal buldan fil amtiah wasil. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan tentang bolehnya keluarnya manusia menuju negeri-negeri untuk mencari barang dagangan atau kebutuhan. Boleh. Jadi dia langsung ke pemilik cabai atau pemilik bawang langsung sana membeli langsung murah. Boleh, tidak dilarang. Hal yajuzu talaqi rubban li yabi'ahum syai'an, tidak boleh juga. Ya. Jadi kita mendatangi orang yang dari desa itu, orang dari kota mendatangi orang yang di desa itu untuk menjualkan. Ya, yabi' syai'lahum. Ini kita menjual kepada mereka, tidak boleh. Mereka menjual kita kan di tengah jalan tidak boleh. Kita juga tidak boleh menjual mereka. Kita punya barang menjual kepada mereka di tengah jalan juga tidak boleh. Demikian sebutkan. Kemudian tadi hukum bail hadir lil bad. Hukum menjual orang yang hadir, orang yang di kota itu untuk orang pedalaman. Ya. Hukumnya adalah haram tadi. Ya, menjadi apa? Ditakutkan oleh Ibnu Abbas tadi menyebutkan yaitu apa? Seperti calo. Demikian. Walaupun itu dari saudara dia sendiri. Jadi dia orang yang di kota itu menjualkan untuk orang yang ada di desa. Paham? Jadi harusnya bagaimana? Orang yang di desa langsung di pasar menjual sendiri. Demikian. Sebagian mengatakan boleh, seperti Abu Hanifah, Mujahid rahimahullah taala mengatakan boleh. Kenapa? Agama adinu nasihat, kan nasihat. Jadi aku ingin memberikan nasihat, harga di pasar itu segini, tak jualkan. Paham? Jadi seperti itu. Tapi kesimpulannya tidak boleh. Ya, jumhur mengatakan tidak boleh. Tidak dikatakan itu mansuh, tidak. Sebagian mengatakan termasuk agama kan nasihat. Aku kan ingin menjualkan, berikan nasihat dia, harganya segini tak jualkan. Kesimpulannya tidak boleh. Biar dia tanya sendiri. Demikian sebutkan.
Ya paham ya. Jadi sebagian mengatakan ini termasuk nasihat, tidak, tetap tidak boleh. Sebutkan oleh Syekh bin Hizam di sini, ya, lajnah daimah memperbolehkan apabila seseorang ya mempunyai saudara umpamanya. Ansyas arada yabi dhahabanda, seorang ingin menjual emas atau perak. Dia tidak mengetahui harganya. Apakah boleh saudaranya itu menjualkan dia? Apakah masuk larangan ini? Paham? Dia tidak tahu harganya emas. Apakah boleh saudaranya itu menjualkan? Jawabannya kalau seperti ini boleh. Ya. Ini tidak termasuk jual beli hadir ilbat. Bahkan termasuk dari ihsan, berbuat baik. Paham? Gitu. Sebagian mengatakan kalau kemudian yang meminta orang desa itu jualkan. Sebagian mengatakan boleh. Sebenarnya Imam Syaukani dan sebagainya tidak boleh, tetap tidak boleh. Biar masuk di pasar. Ya, kecuali kalau tadi mungkin dia tidak tahu harganya, umpamanya kemudian tolong menolong dan sebagainya. Nah, ini boleh. Lalu bagaimana? Apakah sah jual beli ini? Sebutkan, ya saya ini tidak sah. Ya. Sebagian mengatakan kalau kemudian ridho, sebenarnya saya kalau kemudian orang yang menjual itu ridho, maka sah jual belinya. Kemudian berikutnya, hal yajuz li hadir ayyan sahbadi wa yushiru alaih. Ya. Sekarang bagaimana? Apakah boleh orang yang di kota itu menasihati atau mengisyaratkan? Mengisyaratkan saja atau menasihati saja, maka ini boleh. Demikian sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.